Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang pengelolaan bisnis memanfaatkan teknologi informasi, ya. Sistem informasi itu pengertiannya adalah merupakan suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari SDM atau orang-orang, kemudian teknologi informasi, dan prosedur-prosedur terorganisasi. Menurut para ahli sistem informasi, yang pertama dari McLeod itu mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Itu menurut McLeod. Sedangkan para ahli yang lainnya juga mengungkapkan, ya, dari Erwan Arbi ini berpendapat bahwa pengertian sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi. Sistem ini bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Itu menurut McLeod dan Erwan Arbi. Tujuan kenapa ada sistem informasi, yaitu untuk menghasilkan informasi. Sistem informasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para penggunanya. Data yang diolah saja pun tidak cukup apabila dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia 3 pilar seperti relevansi, yaitu tepat kepada orangnya. Yang kedua, timeliness, yaitu tepat waktu. Dan yang ketiga, akurat atau tepat nilainya. Apabila 3 hal tersebut di atas tidak terpenuhi, maka informasi tidak dapat dikatakan berguna, melainkan hanya sekedar sampah atau garbage. Fungsi sistem informasi yang pertama, meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada pengguna tanpa dengan perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan, kualitas, dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang keempat, menetapkan investasi yang hendak diarahkan
pada sistem informasi. Yang kelima, mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi. Yang keenam, mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang ketujuh, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Komponen sistem informasi meliputi ada komponen input, yaitu data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen model, yaitu kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Ini berupa hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat, komponen teknologi, yaitu alat dalam sistem informasi teknologi digunakan dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau pengendalian sistem. Yang kelima, komponen basis data, yaitu kumpulan data yang saling berhubungan atau relationship yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Dan yang keenam, komponen kontrol. Ini lebih kepada komponen yang mengendalikan gangguan terhadap sistem informasi. Ciri-ciri sistem informasi. Yang pertama, baru, yaitu informasi yang didapat adalah baru dan segar bagi para penerima informasi. Yang kedua, tambahan. Ini informasi dapat diperbaharui atau memberikan tambahan terhadap informasi yang sebelumnya telah hadir. Yang ketiga, kolektif, yaitu informasi yang dapat menjadi suatu koreksi dari informasi yang salah sebelumnya. Yang keempat, penegas, yaitu informasi yang dapat mempertegas informasi yang sebelumnya telah ada. Ya, itu adalah ciri-ciri sistem informasi. Contohnya, untuk sistem informasi ada yang berupa knowledge work system. Ini lebih kepada jenis informasi yang memuat berbagai informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan, ya, yang bisa saja diakses oleh semua pengguna dan digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Contoh informasi sistem yang lainnya adalah Office Automation System, ya. Ini biasanya bertugas untuk menggabungkan beberapa peralatan IT dalam suatu jaringan dan dipusatkan pada suatu server tertentu. Ini contohnya saja, misalnya Elena gitu ya, atau sistem-sistem tentang akademik dan lain-lain. Dengan penggabungan peralatan IT dari anggota atau pekerja bertujuan untuk mempermudah serta memberikan efisiensi dalam hal komunikasi. Yang ketiga, Transaction Processing System. Ini biasanya digunakan pada organisasi atau instansi yang melakukan kegiatan atau operasional tertentu secara rutin. Ya. Contoh operasional rutin yang dimaksud adalah seperti melakukan transaksi keuangan, registrasi ulang secara berkala, dan lain sebagainya. Itu contoh sistem informasi. Ya. Manajemen informasi itu juga sebuah tinjauan, ya. Contohnya seorang manajer yang berkaitan dengan informasi
yang nantinya mengoperasikan sistem untuk mengumpulkan dan mendistribusikan informasi. Di situ juga terdapat manajemen informasi. Ini biasanya kaitannya ke operasi internal yang mengatur sumber daya informasi untuk mendukung kinerja dan hasil bisnis. Elemen-elemen dalam sistem informasi, di antaranya harus ada orangnya, harus ada softwarenya, harus ada basis datanya, ada juga jaringan komunikasi dan komunikasi datanya, ada hardwarenya, dan ada prosedur yang harus dilakukan, ya, atau SOP misalnya. Itu adalah hubungan elemen sistem informasi. Seperti yang tadi pada gambar kita lihat ada beberapa elemen, ya. Di situ tertera ada manusia atau dengan kata lain adalah brainware, ya. Ini dimaksudkan adalah kalau di perusahaan yaitu operator komputer, ya, atau analis sistem, programmer, dan beberapa pekerjaan lain yang berhubungan dengan komputer. Kemudian di situ juga ada prosedur atau proses. Ini harus dalam bentuk panduan atau instruksi, ya. Tadi seperti SOP, ya. Yaitu ada juga berupa instruksi. Contohnya instruksi untuk pemakaian, instruksi untuk melakukan penginputan, instruksi karyawan untuk menggunakan komputernya, dan lain sebagainya. Itu elemen. Ada perangkat keras atau hardware. Ini merupakan suatu sistem informasi atas komputer, ya, pusat pengolahan, masukan atau keluaran, penyimpanan data, dan masukan atau keluaran. Kemudian ada juga perangkat lunak atau softwarenya. Ini ada 3 sistem utama. Yang pertama sistem perangkat lunak umum, ya. Ini sistem pengoperasian dan sistem manajemen data, ya. Gimana cara memanajemennya dan gimana cara menjalankan sistem tersebut. Kemudian ada juga perangkat lunak umum, ya, aplikasinya, ya. Ini seperti model analisis dan keputusan. Kemudian ada aplikasi perangkat lunak spesifik yang terdiri dari program yang dibuat untuk tugas. Itu terkait dengan perangkat lunak. Kemudian ada basis data atau database, ya. Ini biasanya berisi tentang program dan data yang dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik. Contohnya aja adanya hard disk, disket dulu, ya, ada disket, kemudian ada flash disk, dan penyimpanan lainnya. File juga meliputi keluaran cetak dan keluaran lain di atas kertas. Kemudian yang keenam ada jaringan komputer, ya. Sekarang sudah lumrah, ya, dan sudah umum menggunakan jaringan komputer. Ini merupakan sekumpulan komputer, printer, dan peralatan lain yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan memakai data dan informasi tersebut. Yang ketujuh yaitu adanya komunikasi data. Komunikasi data ini merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital, ya, yang dikirim melalui media komunikasi data. Data itu bisa berarti informasi, ya, yang disajikan oleh isyarat digital. Nah, komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu sistem informasi, karena sistem ini menyediakan infrastruktur
yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu adalah elemen-elemennya ya. Nah, untuk bisnis elektronik dan teknologi komunikasi, ini kaitannya dengan tekanan untuk mempertahankan komunikasi dan sistem informasi ke dalam yang lebih baik dan meningkat ya. Dengan semakin ketatnya persaingan dan organisasi ya melakukan ekspansi ke operasi global dan e-bisnis, maka teknologi komunikasi maupun elektronik ini sangatlah penting. Contohnya saja misalnya Ralston Purina Corporation ya. Ini perlu berkomunikasi dengan para manajer di beberapa negara ya. Tempat berjualan, begitu juga dengan pembelian bahan mentah ya. Contohnya aja seperti Cina. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan teknologi informasi elektronik dan jaringan komunikasi data yang lebih maju. Itu contohnya. Nah, teknologi informasi elektronik atau IET ini adalah aplikasi sistem informasi berdasarkan teknologi telekomunikasi yang menggunakan jaringan-jaringan, alat-alat atau perlengkapan untuk menyampaikan informasi dengan alat elektronik. Fungsi Electronic Information Technology yaitu yang pertama menyediakan koordinasi dan komunikasi dalam perusahaan. Yang kedua, mempercepat transaksi ya dengan perusahaan lain dan pelanggan ya, karena prosesnya itu sekarang cepat, jadi tidak harus bertatap muka secara offline, bisa lebih cepat prosesnya menggunakan online ya. Beberapa teknologi informasi yang dipakai ya. Dulu kita pernah mendengar adanya mesin fax ya. Ini melalui line telepon gitu ya, menerima teks dan gambar melalui saluran yang Telkom ya dulu ya. Kemudian ada juga voicemail, ini sistem berbasis komputer untuk menerima dan menyampaikan telepon yang masuk. Yang ketiga, sistem surat elektronik, ini lebih kepada mengirimkan memo dan informasi lain antar komputer atau email ya. Data Communication Network itu adalah aliran data digital atau dokumen elektronik dan bentuk lain dari video dan suara melalui sistem telekomunikasi. Jaringan ini pasti teman-teman mengetahui yaitu internet ya, dengan sistem penyertanya dengan www ya. Nah, internet ini adalah jaringan komunikasi data publik terbesar. Dan internet ini ada juga nama perusahaan penyelenggara internet atau penyedia jasa internet, yaitu ISP ya. ISP ini perusahaan komersial yang mengelola sambungan permanen ke internet dan sambungan sementara kepada para pelanggan. Tadi ada tulisan www, itu World Wide Web. Ini subsistem komputer yang memberikan akses ke internet dan menawarkan kemampuan berhubungan serta multimedia. Pernah dengar juga teman-teman web server? Ini adalah workstation yang disesuaikan untuk pengelolaan, pemeliharaan dan mendukung situs web. Kemudian ada aplikasi juga di komputer atau laptop namanya browser ya. Ini adalah piranti lunak untuk mendukung grafis dan kemampuan hubungan yang diperlukan untuk menavigasi www itu ya. Kemudian ada juga search engine. Ini lebih kepada alat pencarian halaman web yang mengandung istilah dari pengguna dan kemudian memperlihatkan halaman yang sesuai.
Di internet juga ada network pribadi dari situs-situs web internal dan sumber-sumber informasi lain yang tersedia untuk para karyawan suatu perusahaan. Ada juga istilahnya firewall. Ini sistem hardware dan software yang menghalangi pihak luar untuk mengakses jaringan internal suatu perusahaan. Jadi ini ditemboki atau supaya secure, keamanannya itu lebih terjamin, makanya perlu diaktifkan firewallnya. Kemudian ada extranet, ini internet yang mengizinkan pihak luar untuk mengakses secara terbatas kepada sistem informasi internal suatu perusahaan. Itu extranet. Nah, untuk pilihan baru untuk rancangan organisasi ada namanya network enterprise ya. Tujuannya supaya organisasi itu lebih ramping ya. Kemudian operasinya juga semakin fleksibel ya. Kemudian meningkatkan kolaborasi dengan perusahaan luar. Ini untuk sistemnya network enterprise ya. Nah, jenis sistem informasi dari tingkatan manajemen dan pengguna informasi. Dari top manajemen, dia berupa informasi yang sifatnya strategis ya. Kemudian di middle management itu lebih kepada kontrol pengendalian tingkat manajemennya. Ini bentuknya adalah informasi yang bentuk taktis ya. Sedangkan low management ini lebih kepada kontrol atau pengendalian tingkat operasional, lebih ke informasi operasional. Jadi ada level-levelnya ya. Oke, demikian pembahasan kita terkait dengan pengelolaan bisnis memanfaatkan TIK. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa teman-teman explore kembali ya pembahasannya melalui internet atau dari buku-buku. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.